Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Terpaksa menikahi Pak Ustadz, season 3, bab 170. Kamu beneran mau? Mas beliin deh, ujar Akil dengan wajah panik. Karena bubur di dalam mangkuk itu semuanya sudah pindah ke dalam perutnya. Tawa Fiona langsung pecah, membuat Akil semakin heran. Serius amat, ia mencubit gemas pipi Akil. Kamu beneran mau atau enggak? Aku serius nih. Akil kembali bertanya. Aku tadi cuma bercanda aja, Mas. Kamu serius banget sih, ucap Fiona dengan sisa tawanya. Bukannya marah, Akil merasa lega. Setidaknya Fiona memang tidak menginginkan bubur itu lagi. Kalau iya, Akil harus mengejar tukang bubur yang sekarang sudah pergi jauh. Apalagi tidak punya kendaraan, sudah pasti ia harus berlari. Membayangkan itu malah membuatnya tertawa. Loh, kok kamu ketawa? Dijahilin kok ketawa? Akil menggelengkan kepalanya. Enggak, ya udah, aku mandi dulu ya. Ia beranjak ke kamar untuk mengambil handuk. Senyum tersungging di bibir Fiona. Berapa kali pun gue bersyukur pasti nggak akan pernah cukup. Karena apa yang gue dapat itu luar biasa banget. Beruntungnya punya suami sabar. Kalau gue keduluan cewek lain, nggak tahu deh gimana nasib gue. Gumam Fiona lalu melanjutkan acara memasaknya. Fiona yang kekanakan sekarang sedang hamil. Jadi harus dimaklumi jika tingkahnya memang membuat geleng-geleng kepala. Tapi ia tidak pernah menginginkan sesuatu yang harganya mahal. Ia menyadari bagaimana kondisi ekonomi keluarga kecilnya ini. Apalagi harus mempersiapkan biaya kelahiran. Fiona menginginkan melahirkan secara normal, tapi tidak ada yang tahu kondisinya nanti. Jadi, uang tabungan untuk berjaga-jaga memang harus ada. Akil bahkan berencana untuk kembali pada dunia melukisnya, tapi tetap tidak akan meninggalkan pekerjaannya saat ini, karena memang tidak mudah mendapatkan pelanggan dan orang-orang yang kemarin memesan lukisan pada Akil sudah terlanjur kecewa karena pesanan mereka bukannya jadi malah rusak. Akan sulit bagi Akil untuk mendapat pesanan lagi, tapi ia akan tetap berusaha karena hasil bukan manusia yang menentukan. Yang terpenting sudah berani mencoba. Lebih baik gagal dalam mencoba daripada gagal karena tidak pernah mencoba sama sekali. Apa gue kerja lagi aja ya? Tapi di mana? Fiona membatin sambil menaruh garam dan penyedap di masakannya. Fiona ditolak di berbagai perusahaan karena memang ulah ayahnya. Salah satu cara yang dilakukan Pak Aji agar Fiona kembali dan mau menuruti apa yang diminta sang ayah. Sebenarnya Fiona kepikiran untuk bergabung di perusahaan Dion, tapi karena hubungan Dion dan Vina masih belum ada titik terang, membuat Fiona ragu. Padahal ia juga bergabung bukan mengandalkan ia sebagai adik ipar Dion. Fiona bahkan akan menerima dimanapun ia ditempatkan. Yang terpenting punya penghasilan. Peluang pekerjaan untuknya sebenarnya banyak. Di tempat ayah mertuanya, kakak iparnya, Fiona bisa bekerja di sana. Tapi dengan Fiona melakukan itu, sama saja ia memperlihatkan jika ekonomi keluarga kecilnya sangat sulit. Apalagi ibu mertuanya sudah mewanti-wanti agar Fiona tidak terlalu berlebihan dalam beraktivitas. Bingung sendiri gue. Fiona menghela napas berat.
Fiona bukan mengeluh. Ia mensyukuri apapun yang didapatkan, tapi ia juga ingin meringankan beban Akil. Dion sibuk menyelesaikan pekerjaannya sendiri karena ingin segera pulang. Sudah berjanji dengan sang istri dan tidak ingin membuatnya kecewa. Bahkan, Dion tidak lagi meneruskan tugasnya kemarin untuk membantu Pak Aji. Lelaki itu istirahat sebentar, meraih cangkir kopi dan menyesapnya pelan. Pandangannya beralih pada ponsel yang berdering. Kontak mertuanya terlihat jelas di sana. Ia meraih benda pipi itu dan mengangkatnya. "Ya, Pak? Ada perkembangan apa?" tanya Pak Aji. Dion meringis mendengar itu. Ia menghembuskan napas panjang. "Maaf, Pak, tapi pekerjaanku juga sedang banyak, jadi nggak sempet," jawabnya. Setelah mendengar permintaan Vina pada Dion tadi malam, lelaki itu benar-benar mengikutinya, tidak membantu Pak Aji menyelesaikan masalah perusahaan. Lebih baik Pak Aji marah padanya daripada Vina yang marah. Dion sedang dalam mode membujuk istrinya itu. Apalagi tadi Vina sudah mengajak Dion menemaninya periksa kandungan. Jika Dion masih memaksa meneruskan pekerjaannya kemarin, bisa-bisa Vina tidak mau bicara padanya. Meski sebenarnya Dion juga tidak tahu apa penyebab Vina mengatakan itu, namun satu hal yang diyakininya, jika memang ada masalah. "Kamu ini gimana sih? Katanya mau bantuin papa." Pak Aji terdengar tidak terima. "Maaf, Pak, tapi kerjaan aku juga nggak bisa ditinggal." "Terus kamu sudah ngomong sama Ona?" "Belum sempet, Pak. Pulang dari kantor aku nemeni Vina. Papa tahu sendiri gimana Vina semenjak hamil." Vina dijadikan alasan oleh Dion, berharap mertuanya tidak terlalu marah. "Anak sama mantu sama aja, nggak berguna." Setelah mengatakan itu, sambungan telepon terputus. Dion bahkan kaget Pak Aji bicara seperti itu. Tahu bagaimana marahnya sang mertua, tapi Dion juga tidak ingin merugikan diri sendiri. Toh Pak Aji pun masih memiliki karyawan yang lain. Seharusnya kerahkan mereka yang sudah digaji olehnya, bukan malah merepotkan menantunya seperti ini. "Siap-siap, nanti papa pulang kena semprot." "Biarinlah daripada didiemin Vina. Kalau Vina luluh, nanti Vina bisa bantu bujuk papa biar nggak marah." "Lah, kalau fokus bantuin papa terus Vina marah, papa nggak bakalan mungkin bisa bantuin." Ia juga jadi kesal karena mertuanya asal memerintah. Seharusnya jika orang butuh bantuan itu, bicara dengan baik-baik, meskipun pada menantu sendiri. Bisa-bisa orang hilang simpatinya jika Pak Aji bersikap seperti itu. Anak-anaknya saja tidak tahan dengan sikap angkuh Pak Aji, apalagi orang lain. Mungkin mereka tetap bertahan karena memang butuh uang dan pekerjaan. Jika tidak butuh, sudah pasti mereka juga akan mengundurkan diri. "Gue harus beresin dulu pekerjaan, habis itu jemput Vina." Dion kembali melanjutkan pekerjaan yang tadi tertunda karena menerima telepon dari Pak Aji. "Kamu udah siap aja, padahal aku sengaja pulangnya lebih cepat." Sampai di rumah, Dion melihat istrinya itu sudah bersiap-siap. "Aku mau beli lilin dulu." Dion mengerutkan keningnya. "Es lilin? Apaan tuh? Lilin dijadiin es?" Vina berdecak kesal. "Bukan es lilin. Es lilin itu es yang bentuknya panjang kayak lilin." Dion manggut-manggut. "Oh, aku baru tahu. Kamu udah tua kayak gini baru tahu es lilin?" "Iya, namanya aja baru dengar dari kamu sekarang," jawab Dion.
Beginilah jika hidup di istana. Ia tidak tahu betapa nikmatnya jajanan SD. Berbeda dengan Vina yang masih bisa merasakan indahnya masa-masa sekolah dulu. Saat itu Pak Aji masih karyawan kantor biasa, tapi sudah menjadi orang kepercayaan. Fiona dan sekolahnya di sekolah biasa, yang di depan sekolahnya ada banyak yang menjajakan jajanan. Cepet ganti baju, aku tunggu di mobil. Fiona meraih kunci mobil di tangan Dion, lalu melenggang keluar, sedangkan Dion berlari ke kamar untuk mengganti pakaiannya. Tidak mungkin pergi dengan pakaian kantor yang rasanya sungguh tidak nyaman. Ia mengganti kemeja yang dipakainya menggunakan kaos coklat muda dan juga celana jeans hitam. Karena bukan untuk menemui klien, ia memilih pakaian casual saja. Alis Dion bertaut saat dari kejauhan ia melihat istrinya itu duduk di belakang bersama dengan Kul. Ia hanya geleng-geleng kepala. Apapun yang dilakukan oleh Vina, Dion tidak berani menegur. Yang terpenting apa yang dilakukan wanita itu bukan sesuatu yang membahayakan. Meski rasanya gatal ingin bertanya, kenapa Vina memilih untuk duduk di belakang? Jika seperti ini orang akan menganggap Dion itu supir. Mau beli esnya di mana? Tanya Dion sambil memasang sabuk pengaman. Vina mengendikkan bahunya. Nggak tahu, terserah kamu aja. Vina saja tidak tahu, apalagi Dion. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Waduh, susah nih, mau cari di mana? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.